Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Zalia dari kelas 10 TB2 ingin mempresentasikan tentang equipment dan utensil. Peralatan pengolahan makanan adalah benda yang terjaga mutu dan kebersihannya untuk memperlancar dan pengolahan makanan yang dilakukan di dapur dan digunakan untuk memproses suatu bahan makanan menjadi makanan yang dapat dikonsumsi. Pembagian peralatan pengolahan makanan sesuai fungsinya seperti A. Sebagai peralatan persiap makanan atau preparation equipment. B. Sebagai peralatan pengolahan makanan atau processing equipment. C. Sebagai peralatan penyajian makanan atau plating equipment. Sejarah peralatan pengolahan makanan. Manusia mulai mengenal seni kerajinan termasuk pembuatan peralatan dapur sejak mengenal tradisi bercocok tanam. Peralatan dapur tradisional banyak terbuat dari tanah liat, bambu, kayu, batu, dan besi. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peralatan dapur tradisional sudah mulai ditinggalkan dan digantikan oleh peralatan dapur modern. Contohnya ada tungku api yang berbahan dasar kayu telah tergantikan dengan kompor yang berbahan dasar gas. Lalu ada penanak nasi yang menggunakan tungku api sekarang digantikan dengan yang menggunakan listrik. Lalu ada pan yang terbuat dari tanah liat digantikan dengan yang bahannya stainless. Lalu ada dispenser air yang menggunakan tanah liat telah tergantikan dengan bahan kaca. Lalu ada sendok sayur yang terbuat dari kayu lalu tergantikan dengan bahan dasar stainless. Lalu ada penghalus makanan yang terbuat dari batu lalu tergantikan dengan yang terbuat dari kaca atau plastik atau disebut juga dengan blender. Klasifikasi peralatan pengolahan makanan. Penggolongan atau klasifikasi dari peralatan pengolahan makanan dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi. Di antaranya sebagai berikut. A. Klasifikasi berdasarkan fungsi. B. Berdasarkan bahan dasar. C. Berdasarkan ukuran. D. Berdasarkan sumber energi. Berdasarkan fungsi dikelompokkan menjadi 3. 1. Peralatan untuk memasak. Contohnya ada frying pan. B. Peralatan untuk mencampur, ada mixing bowl. C. Peralatan untuk memotong, ada peeler. Berdasarkan bahan dasar. A. Peralatan dari baja, stainless, aluminium, dan tembaga. Contohnya stockpot. Terus dari peralatan dari kayu, contohnya ada rolling pin. Dari karet ada rubber spatula. Berdasarkan ukuran. A. Kitchen utensil adalah peralatan kecil untuk mengolah makanan seperti panci. B. Kitchen equipment adalah peralatan besar yang membuat ruangan tersebut berfungsi sebagai dapur untuk mengolah makanan seperti oven. Berdasarkan sumber energi. Peralatan pengolahan makanan memerlukan energi untuk mengoperasionalkan. Energi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bahan bakar dari batu bara, minyak tanah, listrik, gas, dan tenaga manusia. Peralatan pengolahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Peralatan listrik dan gas. B. Peralatan mekanik. C. Peralatan non-listrik. Penggunaan peralatan pengolahan makanan. Bahan makanan diolah sesuai dengan resep, sama halnya dengan peralatan yang akan digunakan disesuaikan dengan resep yang tersedia. Hal yang harus diperhatikan yaitu A. Gunakan alat masak yang berbeda tiap kali memproses bahan mentah. Pisau dan cutting board yang digunakan harus tersendiri. B. Gunakan alat sesuai kapasitas bahan makanan yang akan diolah. Stockpot akan digunakan dalam pembuatan kaldu sebanyak 5 liter akan berbeda dengan ukuran stockpot untuk kaldu sebanyak 1 liter. Perawatan peralatan pengolahan makanan. Peralatan berbahan dasar besi. A. Penggunaan sikat cuci lembut untuk mencegah goresan. B. Penggunaan air panas dan deterjen dan bila pada air hangat 7 derajat Celcius sebelum dikeringkan. C. Keringkan dengan lap kering kemudian lapisi minyak sebelum disimpan supaya tidak berkarat. Peralatan berbahan dasar plastik atau melamin. A. Rendam pada air hangat yang campur deterjen. B. Gosok dengan spons lembut. C. Bilas dengan air dingin dan keringkan. Perawatan peralatan makanan berbahan dasar aluminium.
A. Rendam dengan air panas yang berisi deterjen. B. Gosok dengan sikat halus. C. Bilas dan keringkan dengan air bersih. D. Jangan menggunakan air asam atau soda karena dapat melarutkan aluminium. Peralatan berbahan dasar kayu. A. Coping board dan rolling pin sebaiknya tidak dicuci dengan air, cukup ditaburi dengan tepung kemudian sikat dengan sikat baja. B. Cutting board dan wooden spatula sebaiknya dicuci dengan air panas, campur deterjen kemudian dijemur. Peralatan listrik dan gas pembersihannya harus memperhatikan dua aspek, yaitu keselamatan kerja dan sanitasi hygiene. Teknik pembersihan yang dapat dilakukan yaitu A. Putuskan hubungan aliran listrik atau gas. B. Lepaskan bagian yang mudah dilepaskan. Ikuti buku petunjuk. C. Luang sisa-sisa makanan pada alat tersebut. D. Bersihkan dengan air panas berisi deterjen dan digosok dengan sikat halus. Perhatikan bagian tidak boleh terkena air. Ikuti buku petunjuk. E. Bilas dengan air bersih dan keringkan dengan lap kain. F. Cuci bagian peralatan yang telah dilepaskan tadi. G. Pasang kembali seperti semula. Ikuti buku petunjuk. Peralatan non listrik harus dibersihkan secara menyeluruh setiap hari. Pergunakan air panas berisi deterjen, sikat halus, kemudian bilas dan keringkan. Terima kasih.